Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 261, beraninya kamu menamparku. Raut wajah Lydia Wang berubah, dan semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa ada yang tidak beres. Pasti tidak ada masalah dengan kualitas giok itu, tetapi kenapa bos bisa begitu marah? Bos pasti sangat kesal, dia mungkin memarahi Julia Wang, kalau tidak, wakil CEO Wang tidak akan menamparnya dengan marah. Mungkinkah ada sesuatu pernyataan jahat? Giok jenis ini tidak semuanya bagus. Jika giok semacam ini digali dari kuburan kuno, ini akan mendatangkan ketidakberuntungan, dan jika menjadikan giok ini sebagai hadiah untuk orang lain, maka kemungkinan akan menyinggung perasaan orang lain. Lydia Wang menghentak kakinya sendiri dengan keras, memarahi diri sendiri terlalu ceroboh, terlalu terburu-buru memberikan hadiah, hingga merugikan diri sendiri. Pasti ada masalah dengan asal-usul giok itu. Semakin Lydia Wang memikirkannya, ia semakin marah. Ia langsung mendatangi rumah Kin untuk memarahi Thomas Kin, mengapa ia masih menyimpan giok yang tidak berguna ini. Lydia Wang juga tidak menyadari diri sendiri bahwa dirinya lah yang mengambil tanpa menanyakan terlebih dahulu, dan masih beraninya menyalahkan kualitas giok Thomas Kin. Setiba di rumah Kin, Lydia Wang berteriak keras. "Hei, bermarga Kin, keluarlah." Bibi Feng segera keluar. "Nyonya Wang, Tuan Muda sudah berangkat ke rumah sakit." Lydia Wang mendengus dingin, menoleh dan pergi ke rumah sakit Thomas Kin. Begitu ia tiba di depan pintu masuk rumah sakit dan keluar dari mobil, Lydia Wang mulai mengumpat. "Hei, yang bermarga Kin. Apakah kamu gila? Kamu membawa giok yang tidak beruntung itu bersamamu, apakah kamu sengaja menipuku?" Begitu ia membuka pintu, Lydia Wang sangat marah saat melihat Thomas Kin sedang duduk di dalam. "Hei, bermarga Kin. Berikan penjelasan yang jelas kepadaku, dari mana giok Anda berasal?" Thomas Kin memandangnya dengan dingin. "Apa hubungannya denganmu? Kamu mencuri barangku, dan kamu masih berani menyalahkanku." Lydia Wang mendengus dingin. "Mencuri? Berapa banyak barang yang telah kamu ambil dari keluarga Zhu kami, dan berapa banyak uang yang telah kamu gunakan dari uang putriku? Apa yang salah, jika aku mengambil barangmu, kenapa kamu tidak mengatakan lebih awal bahwa ada masalah dengan giok itu? Apakah kamu tahu, aku menjadikannya hadiah untuk orang lain, lalu tidak hanya tidak menyenangkan orang lain, melainkan mendapatkan sebuah tamparan di wajah." Rasa sakit yang membara di wajahnya membuat Lydia Wang semakin marah, dan ia marah saat melihat penampilan acuh tak acuh dari Thomas Kin. "Apakah kamu menganggap bahwa sudah tidak ada orang tua yang mendidikmu sekarang? Jika hari ini aku tidak memarahimu, kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai seorang tuan muda." Lydia Wang sangat marah, meskipun dirinya tahu bahwa ini adalah kesalahan dirinya sendiri. Namun ia tetap ingin mencari seseorang untuk melampiaskan emosinya sejenak. Thomas Kin adalah pelakunya, akan sulit bagi Lydia Wang jika tidak melampiaskan emosinya kepada Thomas Kin. Lydia Wang melangkah maju dan menamparnya. Namun, begitu Lydia Wang mengangkat tangannya, Denny Zeng yang berdiri di sampingnya langsung bertindak. Denny Zeng adalah pengawal keluarga Qi pada saat itu. Keterampilannya sangat kuat dan cepat, tidak bisa dibandingkan dengan seorang wanita. "Pah!" Suara tamparan. Denny Zeng menamparkan wajah Lydia Wang. 5 sidik jari muncul di sisi lain wajah Lydia Wang, merah jernih dan cerah. Lydia Wang ditampar sangat kuat hingga membuat dirinya mundur beberapa langkah. Ia menutupi wajahnya dengan ekspresi tidak percaya. "Kamu menamparku? Beraninya kalian menamparku? Hei, yang bermarga Kin, apakah kamu terlalu percaya diri,
beraninya kamu menyuruh seseorang untuk menamparku. Denny Zeng mendekatinya selangkah demi selangkah, lalu berkata dengan dingin. Aku adalah satpam rumah sakit, jika kamu terus bertingkah tidak sopan, jangan salahkanku bersikap kasar kepadamu. Aura tegas Denny Zeng membuat Lydia Wang tanpa sadar mundur beberapa langkah, ia tampak ketakutan. Oke, kalian hebat, aku akan mengingat perbuatan kalian hari ini. Selesai berkata, sambil menutupi wajahnya, Lydia Wang pergi meninggalkan rumah sakit dengan panik. Dr. Stranger Thomas Kin, Bab 262 Kelompok Anak Muda Kaya. Ketika tiba di rumah, Lydia Wang sangat marah. Ia menghancurkan barang-barang di rumah, dan menyebabkan botol dan toples jatuh ke lantai. Melissa Zhu keluar dan ia sedikit kebingungan ketika melihat kedua sisi wajah Lydia Wang yang membengkak. Ibu, ada apa denganmu? Lydia Wang sangat marah. Ia menceritakan ulang kejadian tadi. Seketika raut wajah Melissa Zhu sedikit tidak enak dilihat. Ibu, kenapa kamu melakukan ini? Bagaimana kamu boleh mencuri barang Kak Thomas? Lydia Wang mendengus dingin, itu bukan mencuri. Giok rusak itu, meskipun itu barang antik, namun itu hanyalah barang yang senilai puluhan ribu saja. Apakah barang yang dia dapatkan dari rumah kita lebih sedikit? Apa yang salah, jika aku mengambil sebuah gioknya? Melissa Zhu sedikit tidak tahu harus berkata apa. Ibu, kamu keterlaluan. Mencuri barang orang lain, lalu pergi menyalahkan orang itu, memang patut ditampar. Meskipun itu adalah ibunya sendiri, Melissa Zhu juga tidak akan membelanya. Lydia Wang marah dan menunjuk Melissa Zhu sambil memarahinya. Kamu gadis yang tidak tahu membela ibumu sendiri. Jangan berpikir bahwa kamu telah hidup dengan baik. Dalam beberapa hari lagi, nenekmu akan kembali dari luar negeri, dan keluarga kita akan kembali hidup dengan tidak tenang. Generasi tua dari keluarga Zhu adalah wanita yang kuat dan pria yang lemah. Waktu itu, Rian Zhu, yang adalah Tuan Besar Zhu beserta dengan istrinya, Nyonya Ouyang, memulai sebuah bisnis bersama. Meskipun Tuan Besar Zhu sudah sangat hebat, namun istrinya jauh lebih hebat. Zhu Group memiliki beberapa nama di industri farmasi dalam negeri, namun, industri Nyonya Besar Ouyang sangat berpengaruh di dunia. Faktanya, orang yang membuat keputusan akhir di dalam keluarga Zhu adalah Nyonya Besar Ouyang. Sedangkan pamannya, yaitu sekeluarga Gael Zhu, juga menantikan kedatangan Nyonya Besar. Nyonya Besar itu sangat menyukai sekeluarga mereka. Selama Nyonya Besar itu kembali untuk memimpin keseluruhan situasi, posisi semula miliki mereka, dapat diambil kembali oleh mereka. Melissa Zhu mengerutkan kening. Nenek juga seorang yang berakal sehat. Situasi dalam keluarga kita sekarang merupakan kesalahan Gael Zhu sendiri. Aku rasa, nenek tidak akan terlalu menyulitkanku. Sudahlah Bu, jangan katakan lagi, aku akan pergi sekarang. Melissa Zhu menerima sebuah pemberitahuan pertemuan. Beberapa hari yang lalu, dia dimasukkan ke sebuah kelompok yang bernama Anak Muda Kaya Kota Donghai. Mereka semua adalah anak orang kaya di kota Donghai saat itu. Mereka sesekali bermain bersama ketika masih remaja. Di dalam kelompok tersebut, sebuah keluarga tertentu dengan sebuah keluarga tertentu mungkin memiliki hubungan pernikahan. Namun, setelah bertahun-tahun, semuanya sudah beranjak dewasa dan tidak lagi bertemu, sehingga kali ini, seseorang mengadakan sebuah pertemuan. Melissa Zhu awalnya tidak ingin berpartisipasi dalam pertemuan semacam ini. Namun, karena ada beberapa orang di dalam kelompok itu memiliki industri yang bergerak di properti. Dan belakangan ini, Melissa Zhu berencana membeli sebuah gedung untuk dijadikan sebagai gedung perkantoran baru Wenhe Pharmaceutical Co., Ltd., sehingga pertemuan kali ini bisa dianggap untuk membicarakan bisnis. Melissa Zhu melihat sejenak isi grup tersebut, dan sepertinya tidak ada Thomas Kin di dalamnya, sehingga ia juga memasukkan Thomas Kin ke dalam grup tersebut.
Melissa Zhu mengundang Thomas Kin untuk bergabung dalam grup. Begitu pengingat ini muncul, seketika banyak orang segera mulai berbicara di grup. Yo, bukankah ini adalah Tuan Muda Qin? Kita setidaknya sudah tidak saling bertemu selama 2 atau 3 tahun, namun Tuan Muda Qin ini, sepertinya sudah tidak bertemu selama 10 tahun, bukan? Tuan Muda Qin. Apakah sekarang masih bisa menyahutnya dengan panggilan itu? Keluarga Qin sudah tidak ada orang lagi, dia hanyalah orang biasa. Aku dengar beberapa waktu yang lalu bahwa Thomas Kin sepertinya sudah menjadi seorang dokter, bukan? Haha, dari seorang tuan muda kaya, kini berubah menjadi orang biasa. Apakah dia masih memenuhi syarat untuk berada dalam grup kita ini? Aku rasa, kita tidak perlu membawanya ke acara pertemuan kita, dia juga tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Yah, keluarkan saja dia dari grup ini. Penanggung jawab grup tersebut segera mengeluarkan Thomas Kin dari grup anak muda kaya. Melissa Zhu tidak melihat ini, waktu memberitahunya terlalu lambat, sehingga setelah ia menghubungi beberapa orang, ia langsung mengemudikan mobil ke pinggiran kota. Lokasi yang mereka pesan adalah halaman pertanian di pinggiran kota. Beberapa anak muda kaya ini lebih menyukai barang-barang pedesaan. Bersambung.